Oke, salam kenal guys buat teman-teman semuanya. Oke, malam ini sebentar. Oke, malam ini saya tidak akan menyampaikan materi khusus, meskipun saya sudah siapkan, ya. Meskipun saya sudah siapkan, tapi saya nggak akan keluarkan dulu. Nah, malam ini saya akan fokus dulu buat teman-teman, ya, buat Anda semuanya yang memang ada pertanyaan, ya, atau ada kendala, ada tantangan ketika menjalankan bisnis ini, ya, bisnis sujud. Oke, saya mau nanya nih, ya, sebelum ada pertanyaan, saya mau nanya lagi nih. Siapa yang di sini sudah dapat masalah nih, sudah dapat tantangan nih, jalankan bisnis sujud? Anda sudah kena tantangan, kena challenge nih. Siapa di sini? Ada? Kalau nggak ada yang jawab, ya kemungkinan besarnya ya cuma dua, ya. Anda memang nggak ada masalah, nggak ada tantangan. Yang kedua nggak ngapa-ngapain, ya. Oke, ada. Silahkan kalau ada, boleh share dulu, ya. Teman, oke. Ada? Nggak ada? Oke, berarti saya anggap semua Anda di sini hebat, luar biasa, ya. Anda tidak ada situasi, ya, atau Anda nggak ada kendala nih jalankan bisnis sujud, ya. Padahal sebenarnya kalau buat saya nih, ya, saya bisa ngecek data sales Anda loh. Ya, jadi di sujud ini kita punya dashboard untuk kita ngecek nih sales per mitra bisnis gitu, ya. Anda semuanya. Jadi saya bisa tahu nih, ya, berapa omset Anda update, ya, berjalan harian. Oke, sekali lagi ada teman-teman. Oke, belum ada masalah karena belum upload Kak Mahen. Kak Maher. Oh, Maher ya. Nah, masih ganti jadi Maher, ya. Nggak apa-apa, ya. Masih bingung awal uploadnya. Oke, Kak Amalia Al-Hasanah, panggilannya Kak Amalia, ya. Dari mana Kak Amalia? Jakarta atau dari mana? Oh, Pekalongan. Oke, siap, Pekalongan. Ini kota garment, ya, kota konveksi. Oke, Kak Amalia, belum ada masalah karena belum upload, ya. Berarti nanti segera dijalankan. Oh ya teman-teman, buat Anda semuanya yang barusan bergabung, kita sudah ada materi-materi dasar. Ada 3 kalau tidak salah, ya. Yang pertama adalah Instagram pemula volume 1, Instagram pemula volume 2, dan apalagi yang satu lagi, ya. Yang satu lagi pengenalan marketplace kalau tidak salah, ya. Nah, teman-teman yang belum dapat pastikan minta materi itu ke Mbak Melina selaku Customer Happiness Officer. Terus pastikan teman-teman juga punya materi tentang teknik closing, ya. Teknik closing harus pelajari, ya, harus dapat, ya. Kemudian teman-teman juga harus pelajari materi cara closing setiap hari, gitu, ya. Itu ada tuh materinya. Saya cek dulu, ya, ada. Nanti bisa minta ke Mbak Melina. Nah, teman-teman pastikan punya materi itu dulu, ya, pelajari, kemudian action. Nah, terus apa yang harus saya lakukan, gitu kan, ketika sudah pelajari materi itu, kemudian teman-teman semuanya mau action. Nah, yang Anda harus lakukan itu sederhana sekali, gampang banget, ya, gampang banget, dan kita sudah punya to-do list-nya. Nanti silakan minta ke Mbak Melina juga, apa yang harus saya lakukan setiap hari, ya kan, tahap demi tahapnya kita semua sudah lengkap, ya, dan teman-teman bisa juga belajar lewat channel YouTube kita. Oke, wah, ini barusan bergabung, ya, ada Mbak Wulan, ada Mas Aang, ya. Oke, Mas Aang selamat bergabung, Mbak Wulan juga selamat bergabung, ya. Oke, kita doakan semuanya Anda sukses dan sehat selalu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oh, nih ada lagi, ya, Kak Adel. Kalau saya pribadi tantangannya lebih ke kompetisi produk serupa yang nilainya lebih rendah, jadi harus cari kolam lain dan strategi lain, Pak. Oke. Ya, jadi memang kalau kita ini, saya selalu saya paling anti itu perang harga, teman-teman. Ya, setiap produk itu pasti punya value-nya masing-masing,
punya segmennya masing-masing dan dia punya marketnya masing-masing. Jadi kalau Anda dibenturkan dengan kompetitor dengan harga lebih murah, yang pertama ya kita nggak usah panik. Ya, kalau memang berlaku hal demikian dan Sujud memang tidak bisa berkompetisi, ya kami sudah tutup dari kemarin-kemarin. Ya, tapi kan faktanya tidak, kita masih jalan, kita masih running dan kita terus develop, terus inovasi. Jadi Kak Adel, ya betul, harus cari kolam yang tepat, harus cari market yang tepat. Ya, saran saya tiga jenis market ya kemarin ya, ada cold market, ada warm market, dan ada hot market. Yang perlu teman-teman selesaikan dulu adalah hot market. Ini orang-orang yang sudah kenal Anda, ya, syukur-syukur kenal produk yang Anda jual, ya, produk Sujud. Ya, dan itulah orang-orang atau kategori market yang harus teman-teman selesaikan dulu. Selesaikan itu maksudnya Anda ceritakan tentang produk yang sedang Anda jual. Ya, hot marketnya mulai dari teman, keluarga, tetangga, orang-orang yang Anda kenal. Ya, itu selesaikan dulu. Baru nanti Anda masuk ke warm market dan terakhir itu cold market. Oke? Gitu ya Kak Adel ya, dan teman-teman. Kak Muhammad, saya baru upload aja dan ada yang tanya tapi calon customer belum langsung ingin beli. Ya wajar ya, karena pasti prospek ya atau lead itu pasti mereka akan membandingkan dulu dengan produk lain ya. Apa yang bisa kita lakukan? Follow up itu, follow up yang pertama maksimal 1 kali 24 jam, follow up kedua 2 kali 24 jam atau 48 jam. Jadi 24 jam, 48 jam, 72 jam atau 3 hari. Lepas 3 hari kalau memang belum closing, Anda skip dulu, Anda lewati, tapi jangan ditinggalkan. Nanti minggu depan Anda follow up lagi. Ya, follow up itu tidak harus Anda tanya jadi beli atau tidak, gitu ya, nggak usah gitu loh. Follow up itu bisa dengan Anda berbagi informasi hal-hal baru tentang Sujud. Tidak harus tentang produk. Ya, tapi tentang hal-hal positif yang Anda bisa bagikan. Jadi soft selling saja. Oke. Caranya meng-closing bagaimana? Pelajari materi teknik closing. Ya, itu sudah dijelaskan di situ Kak Muhammad dan teman-teman. Oke, ada lagi yang lain? Ada? Nah, teman-teman, sambil nunggu ya pertanyaan yang lain, yang paling penting teman-teman, saya mau sampaikan, ini yang paling mendasar adalah teman-teman harus menemukan ya, Anda harus ketemu satu hal ini dulu kalau Anda mau jalankan bisnis Sujud, bisnis yang Anda mau jalankan itu Anda harus menemukan why, gitu ya. Why, kenapa ya, why, kenapa Anda harus jalankan bisnis ini, kenapa Anda harus ikut acara live mentoring malam ini ya, kenapa Anda harus sukses di bisnis ini. Atau Anda harus temukan juga jawaban why Anda, kenapa Anda harus sukses dalam hidup ini. Ya, jadi start with why teman-teman. Mulailah dengan why. Temukan dulu why Anda, alasan kuat Anda. Nah, kalau Anda sudah ketemu, insya Allah Anda ketemu tantangan, ketemu masalah, ketemu hal-hal baru, ketemu kompetitor, Anda tidak mudah goyah, teman-teman. Ya, banyak para reseller itu muntaber ya, mundur tanpa berita karena alasan mereka itu lemah, teman-teman. Ya, bagi Anda saya sarankan temukan why versi Anda. Ya, sesuatu yang bisa menggerakkan jiwa hati Anda, yang menggerakkan seluruh indera yang Anda punya gitu untuk Anda bisa mewujudkan apa yang Anda mau. Itu ya, teman-teman harus selaras tuh. Oke, kalau tidak ada, saya akan sharing materi saya. Ya, silahkan nanti kalau ada pertanyaan langsung saja disampaikan di kolom chat. Oke, Mbak Melina bisa share materi saya? Halo? Mbak Ista, Pak. Oh, Mbak Ista. Oke, Mbak Ista bisa share materi saya? Oke, teman-teman di sini ada. Oke, siap. Teman-teman di sini ada yang sudah pernah mencoba untuk masuk ke market internasional? Siapa di sini? Kecuali Mas Julianto dan Mas Aang ya.
dan Mbak dan Kak Sela ini karena sudah. Yang lain, ada yang lain yang sudah mencoba untuk menawarkan atau menjual, memasarkan produk sujud ke luar negeri? Ada? Belum ada? Selain yang tadi saya sebutkan? Oke, kalau belum ada materi malam ini semoga bisa oh sudah ya Kak Reza? Saya sudah, tapi produk lain. Oke, produk apa Kak Reza? Produk apa? Terus otak musik. Oh, yang dibuka terus keluar ininya ya, musiknya. Betul ya? Jualnya kemana? Ah, betul. Kemana Kak Reza jualnya? Ke negara mana jualnya? Timur Leste mungkin? Ya. Oke, Kak Adel juga sudah. Kalau Kak Adel, Malaysia, Singapura, Hong Kong. Oke, good. Laku ya di sana ya Kak Reza ya? Alhamdulillah. Kak Adel sudah nyoba memasarkan kemana nih? Kalau di luar Indonesia? Mana? Oke. Nah, bagi Anda yang sudah mencoba untuk memasarkan produk sujud sampai keluar negara, ya luar Indonesia maksud saya, ya atau produk lain lah ya. Apa tantangan terbesar Anda, teman-teman? Apa tantangan terbesar Anda? Payment gampang loh, payment tuh sebenarnya gampang banget payment ya. Nanti boleh tanya ke teman-teman dealmaker atau customer happiness officer ya. Paymentnya itu gampang ya. Oke, apalagi kendalanya kalau mau kita expand keluar? Saya pernah Pak Mahe, Bunda Maya ya. Oh iya Bunda Maya. UK, WNI International. Oke, good ya. Ngomong-ngomong apa kabar ya mitra kita yang di UK ya, Bunda Maya? Semoga masih sehat selalu. Nah, teman-teman sambil nunggu, tapi saya coba share dulu ya. Mbak Ista sudah siap? Oke, saya pernah Pak ke Malaysia, tapi dia minta COD. Waduh, Malaysia COD ya. Malaysia COD pakai apa nih? Ya. Nanti kalau ada yang mau beli di Malaysia, bisa tuh kontak Kak Mira kalau cuma 1-2 pieces ya. Kak Mira ada nih di forum ini. Oke, sudah siap Mbak Ista? Nah, biasanya teman-teman, oke, sebelum masuk ke market luar negeri ya. Nah, kan kita kalau melihat di Indonesia ini marketnya masih sangat besar, ya, masih sangat besar, ya. Nggak usah khawatir, teman-teman tidak perlu khawatir kehabisan market. Market kita masih sangat besar. Jadi saran saya satu hal ini ya teman-teman, Anda harus yakin dulu dengan apa yang Anda lakukan gitu, ya. Kak Adil nih, ongkirnya lebih mahal daripada harga. Oke. Jadi saya order alamat, saya kirim via barang lain. Oke. Gitu ya, ini Kak Adel nih, ada tips yang Kak Adel belum tahu nih. Kalau ongkirnya ke luar negeri lebih mahal daripada harga produknya, salah satu cara yang cukup ampuh adalah menawarkan dengan bulk order atau penawaran dengan kuantitas yang lebih besar, ya. Mindsetnya kita gedein dulu teman-teman. Mulai hari ini saya mengajak Anda semuanya memiliki mindset yang besar. Sekarang kita kalau mau memasarkan produk sujud ya kemanapun ya, ke Indonesia, ke luar negeri, jangan pernah punya mindset yang kecil teman-teman. Ya, jangan pernah punya mindset yang kecil. Ya, rezeki Allah itu sangat luas gitu. Ya, sangat luas, sangat besar. Ya, miliki mindset MOQ 100 ke atas, teman-teman. 100, 200, 500 gitu. Beranikan diri Anda. Coba dulu. Nanti kalau udah closing, let's say, katakanlah Anda sekali aja closing 100 pitches atau 200 pitches. Percaya saya pasti Anda ketagihan. Ya, dan skill teman-teman untuk closing ratusan pitches itu jauh lebih terasah nanti. Ya. Jadi saran saya, jangan pernah miliki mindset kecil, jangan pernah miliki mindset ketengan. 5 pitches, 2 pitches, nggak usah. Ya, kalau Anda mau kasih tawaran MOQ 100, 200 gitu. Ya, beranikan diri Anda. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti saya sharing. Oke, itu ya Kak Adel ya. Kak Farah, saya pernah ke Singapura, produknya makanan sampai customer barangnya remuk. Iya, dikomplain dong.
Ya gitu ya kalau makanan ya, hati-hati kalau makanan. Makanya ini ya apa namanya, kami nggak ke makanan ya. Oke, sebentar, suara saya kayaknya kurang stabil ini. Sebentar ya. Oke, cek sudah ya. Oke, misal kita mau jual nih di Shopee, bisa nggak ya kalau tanpa stok dulu, Kak Zain Zakastor? Bisa nggak ya kalau tanpa stok dulu? Bisa, nanti jatuhnya dropship ya. Bisa, nanti jatuhnya dropship. Tapi Kak, panggilannya siapa nih? Kak Zain, tentunya harus komunikasi dengan dealmaker atau CHO kami. Ya, tetapi gini teman-teman, saya mau cerita dulu nih. Ini sekedar berbagi ya konsep dropship ya. Ini konsep dropship yang memang dibenarkan oleh hukum muamalah yang saya tahu, gitu kan. Mungkin saya salah ya, tapi yang saya tahu dan saya pelajari, kalau dropship itu ya kalau memang kalau belum ada stok tapi Anda jual, itu hukumnya kan nggak boleh ya setahu saya. Kecuali Anda sudah ada akad ya, sudah ada akad dengan si penjual. Tapi yang paling aman secara syariat itu ya memang kalau Anda harus punya stok dulu ya. Nah, nanti kalau dropship Anda silahkan komunikasikan ke dealmaker atau CHO gitu ya Kak Zain ya. Mas Aang semangat. Oh iya dong, semangat ya. Di situ pagi ya Mas ya. Di sini udah malam nih. Kak Reza, kalau boleh minta triknya biar laku di Shopee Kak Mahe. Oke, kita punya materi PDF itu tentang Shopee ya, bagaimana kita bisa dapatkan orderan dari Shopee. Nanti minta ke Mbak Melina ya Kak Reza ya materinya. Jadi saya minta teman-teman baca dulu, pelajari dulu, action dulu. Nanti kalau ada masalah baru bertanya. Jadi metode kita rubah ya. Triknya, kalau trik secara umum bermain di Shopee ataupun marketplace lain, triknya cuma satu saja. Anda konsisten. Dan ingat, mungkin 2-3 bulan pertama belum ada order karena Anda sedang membangun toko Anda. Saya ngomong pahitnya aja, 2-3 bulan mungkin belum ada order. Ya, karena Anda sedang membangun toko Anda. Bagaimana orang mau beli di toko Anda kalau di toko Anda itu belum ada pembeli, kan gitu. Nggak terpercaya. Tapi jangan fake order. Caranya bagaimana? Selesaikan hot market Anda dulu Kak Reza. Keluarga, teman, sahabat ya, pastikan kalau mereka ada beli produk sujud dari Kak Reza, jangan kemudian langsung Anda layani secara offline atau konvensional. Arahkan ke Shopee. Jadi Anda melakukan transaksinya di Shopee. Biar apa? Biar toko marketplace Anda itu hidup. Caranya gitu. Ya, jadi seluruh transaksi yang Anda dapatkan transaksikan melalui Shopee gitu ya. Dan ketika barang sudah nyampe, minta customer. Ya, kalau customer itu hot market Anda kan pasti Anda kenal karena minta tolong dia untuk kasih review, gitu ya. Saya ngomong pahitnya aja 2-3 bulan mungkin belum ada pembeli. Itu karena masa-masa Anda membangun toko Anda. Caranya bagaimana bermain di Shopee dan marketplace lain? Minta materinya ke Mbak Melina, dan di YouTube itu sudah sangat banyak. Kemarin saya sempat belajar sharing dari salah satu akun channel YouTube, yaitu bagus banget. Itu anak SMP kelas 2, usia 14 tahun, dia jualan di Shopee tanpa iklan, berbayar, jadi dia nggak pakai ads gitu, itu omset dia 100 juta per bulan, ya, anak SMP kelas 2, anak Garut, ya, orang Garut. Dia modal pertama tuh beli laptop 400.000, laptop buluk gitu ya, sampai sekarang dia punya omset 100 juta, itu keren banget teman-teman. Ternyata rahasia dia, ya cuma satu, konsisten. Ya, konsisten setiap hari upload produk, konsisten follow akun tertarget, konsisten. Ini Shopee ya, kalau Shopee ya, konsisten riset hashtag, ya, kemudian fast respon gitu kan, dan lain sebagainya. Ya, kami sudah punya caranya. Nanti Kak Reza silahkan terapkan. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman, nah bagi Anda yang memang mau ekspansi ke market internasional, ini ada beberapa sumber data di mana teman-teman bisa dapatkan data buyer internasional yang
data ini cukup valid teman-teman ya, meskipun ada 1-2 data yang tidak diupdate ya, artinya data-data itu ketika kemarin coba saya kontak ternyata sudah tidak respon, entah websitenya off atau nomornya tidak bisa dihubungi. Tetapi cara ini ya, source ini, sumber data ini cukup oke juga kalau teman-teman nanti mau gunakan, khusus untuk yang mau dapatkan data buyer internasional. Oke, Mbak Ista bisa dilanjut slide-nya. Oke. Nah, teman-teman masuk ke web ini, trademap.org, dan buat akun atau register, sign up dengan email masing-masing. Ya, ini gampang banget. Oke, next. Bentuknya seperti ini ya, teman-teman login, terus masukkan email dan password. Ya, trademap.org. Next. Ini yang bikin dari ITC ya, International Trade Center. Nah, kemudian teman-teman bikin akun, masukkan email pada form yang disediakan, isi password, confirm email, kemudian continue registration. Next, Mbak Ista. Masuk ke halaman utama ya. Nah, tapi tentukan dulu HS code produk. HS code itu apa? HS code itu adalah kode unik yang digunakan untuk international trade. Jadi untuk perdagangan internasional setiap produk itu punya punya kode unik masing-masing, dan itu berlaku di seluruh dunia. Nah, istilahnya adalah HS code. Nah, kita lihat contohnya. Next. Nah, cara menemukan HS code gampang banget, teman-teman, cukup search by Google. Contoh ya. Saya mau cari HS code untuk produk aparel ya. Next. Next, Mbak Ista. Saya buka Google, kemudian tulis HS code for apparel. Kalau misal Anda mau prayer mat ya tulis saja HS code for prayer mat, HS code for prayer rug, HS code for hijab ya, dan lain sebagainya ya. Oke, next. Gampang nih, caranya gampang banget. Yuk, next. Baik. Oke, nah setelah saya ketik itu HS code for apparel, kemudian Google akan memunculkan HS code. Nah, di situ kalau apparel itu HS code-nya adalah 4015. Jadi HS code itu yang berlaku tuh di 4 digit awal ya, 4 digit awal. 4 digit yang ke kanan sisanya itu adalah turunan dari produk apparel, misal pin atau topi dan lain sebagainya. Contoh ini adalah apparel ya. Oke. Kemudian apa? HS code ini Anda copy ya, kopas nanti, copy paste ya. Next. Oke, next. Nah, kemudian Anda masukkan HS code itu di situs trademap.org setelah teman-teman melakukan registrasi. Ya, seperti contoh di sini. Next. Oke, next, Mbak Ista. Nah, seperti ini ya. Jadi setelah teman-teman, sebentar saya lihat nih. Ya, oke, setelah Anda masukkan HS code, kemudian klik trade indikator yang paling mana nih? Yang paling kiri ya. Yang kotak warna merah nih, yang ikonnya muncul warna biru. Anda klik trade indikator. Next. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Di halaman ini teman-teman akan dilihatkan data negara-negara pengimpor produk apparel ya, dan kemudian ada data yang lain, tapi data yang paling penting adalah unit value, yaitu harga pasaran apparel di negara-negara tersebut. Oke, next, Mbak Ista. Setelah itu pilih salah satu negara importir ya. Contoh di sini saya pilih Jerman. Ya, jadi saya ingin mendapatkan buyer
clothing di negara Jerman. Nah, saya pilih negaranya, saya klik Jerman, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di title-nya, List of Importing Markets for the Product Exported by Germany in 2020. Jadi ini adalah muncul daftar negara-negara yang mensuplai, ya, yang mensuplai Jerman untuk produk aparel. Oke, akan muncul data seperti itu. Next. Kemudian pada tabel ini akan muncul negara-negara eksportir aparel yang mereka mengekspor produk aparel ke Jerman, gitu ya. Oke, next. Langkah selanjutnya, klik companies. Maksudnya apa? Klik companies ini adalah kita akan cari tahu perusahaan-perusahaan apa saja di Jerman yang mengimpor produk-produk aparel. Oke, kita klik companies. Terus akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sekarang kita mau tahu nih, kita udah dimunculin perusahaan-perusahaan importir aparel di Jerman. Oke, ada perusahaan macam-macam ya. Contoh misal saya klik yang clothing, rubber dan lain sebagainya. Saya klik ya. Oke, produk clothing ini saya klik. Ya, next. Kemudian akan muncul seperti ini. Ini apa? Ini adalah data perusahaan-perusahaan importir aparel di Jerman lengkap beserta websitenya. Ya, next, Mbak Ista. Nah, ini yang sebelah kotak merah sebelah mana nih? Sebelah kanannya adalah website perusahaan-perusahaan Jerman yang mengimpor produk aparel. Kalau yang kotak kanan ini yang warna merah ini adalah nama-nama perusahaannya. Kolom-kolom itu adalah keterangannya. Contoh number of product service, macam-macam, number of employee gitu kan, jumlah pekerjanya gitu, kotanya dan lain sebagainya. Ya, next. Oke, next, Mbak Ista. Nah, kemudian ketika teman-teman klik salah satu perusahaan, contoh di sini saya klik Helmut Feldman, apalah ya namanya itu tadi ya. Jika kamu klik salah satu, jika teman-teman klik salah satu perusahaan, maka akan keluar data detail berupa nama perusahaannya, websitenya apa, dan website ini bisa Anda klik ya. Ketika Anda klik, Anda akan di-refer, buka tab baru, masuk ke website perusahaan itu ya. Nomor teleponnya ya, Anda bisa save ya. Kalau kebetulan dia gunakan WhatsApp, Anda bisa gunakan tuh WhatsApp ya. Nomor telepon, nama CS atau bahkan nama ownernya. Kalau di situ yang saya contohkan itu CEO-nya langsung, ya, Feldman Carsten. Nah, ya, next. Nah, langkah terakhir adalah setelah teman-teman dapatkan datanya, teman-teman bisa buat penawaran terbaik, berikan harga terbaik, ya, dengan cara apa? Cek unit value-nya. Unit value itu apa? Harga pasaran produk aparel di negara Jerman. Nah, itu yang Anda jadikan patokan, ya. Anda tetapkan harga yang kompetitif dan tetap tidak boncos, ya. Oke, next. Tuh, sudah. Oke, thank you, Mbak Ista. Bisa di off-kan share screen-nya. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu cara kita bisa dapatkan data buyer internasional, ya. Yang saya juga sudah coba ya, tapi belum saya kontak ya, teman-teman. Ini berlaku di seluruh dunia ya, dan hebatnya lagi teman-teman, untuk market US ya, Amerika, apa namanya, importir ya, negara importir di Amerika untuk produk-produk aparel, produk apa namanya, saya lupa ya, aparel dan fashion kalau tidak salah, itu Indonesia masuk ke 10 besar, teman-teman. Artinya apa? Artinya sudah ada trust ya, sudah ada kepercayaan dari market US, khususnya kalau kita mau B2B ya, business to business, atau istilahnya cari partner di sana atau cari reseller di sana. Kalau Indonesia sudah mendapatkan tempat ya, sudah dipercaya oleh beberapa market di US. Ya, terserah nanti teman-teman mau pilih negara mana. Oke, jadi itu teman-teman yang saya mau share. Nanti kalau mau dapatkan materinya, minta ke Mbak Melina ya, khusus yang
hadir malam ini saja yang kami berikan materinya. Jadi beruntung dan bersyukur teman-teman. Nanti kalau sudah dapat materinya, minta ke Mbak Melina praktekkan. Oke? Dan jangan khawatir teman-teman ya. Sekarang sujud bukan hanya sajadah portable saja. Kita sudah ada produk-produk lain ya. Tadi sudah disinggung Mbak Melina. Insya Allah kita dalam waktu yang sangat-sangat dekat kita akan launching juga produk baru. Bergo ya. Kita akan launching produk baru Bergo. Kemarin sudah ada jaket windbreaker Iris ya, insya Allah ya. Ini doakan ada yang mau pesan ratusan biji ya teman-teman, tapi dari negara lain ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau Anda nggak bisa masuk lewat sajadah, Anda bisa coba masuk lewat mukena premium ya. Mukena premium nggak bisa, Anda bisa coba masuk lewat mukena travel. Mukena travel nggak bisa, Anda coba masuk lewat Iris atau nanti Longford atau Malta Series ya, dan lain sebagainya. Tenang saja, nanti kita punya beberapa pilihan produk yang teman-teman bisa maksimalkan. Dan oh ya, tadi Mbak Melina mungkin lupa ya, kita punya promo juga free custom design ya, teman-teman silahkan manfaatkan. 2 minggu terakhir ini banyak orderan masuk ini berterusan ya. Jadi kayak hari ini dia ada order dari salah satu instansi pemerintah itu masuk itu terus-terusan ya. Salah satu lembaga inilah ya, aparat hukum ya, salah satu aparat hukum di Indonesia ya, kita desainkan khusus untuk kesatuan dia, dan alhamdulillah responnya bagus. Nah teman-teman bisa manfaatkan nih kesempatan promo custom design ini. Oke. Ada saran nih dari Kak Zain, gimana kalau setiap hari itu di schedule dari admin untuk mengirimkan desain di grup yang siap kita share buat promo, karena kalau download sendiri dan mirim sendiri desain jujur agak susah bagi kita yang baru merilis. Oke, masukan diterima ya, tetapi prinsipnya teman-teman, Anda yang harus lebih proaktif ya, karena kami sudah sediakan link Google Drive ya, jadi konten yang kami upload setiap hari itu juga ada di Google Drive, teman-teman bisa download ya. Tetapi untuk simpelnya nanti kita akan bantu konten yang kita upload di feed, kita juga akan posting di grup Telegram yang konten. Gitu ya Mbak Melina ya? Halo Mbak Melina? Iya Pak. Oke, siap. Alhamdulillah, barokah. Terima kasih. Barakallah. Barakallah. Oke, teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi malam ini saya nggak akan banyak ngomong. Anda yang harus banyak bertanya. Silahkan. Oke, Kak Desi. Kak, maaf, mau tanya, ada nggak ya contoh untuk pengajuan proposal untuk... Oke, ada. Silahkan minta ke Mbak Melina. Mau yang untuk market Indonesia ada, instansi pemerintahan, instansi swasta, BUMN Indonesia ada. Mau untuk market internasional yang pakai bahasa Inggris, skrip bahasa Inggris ada. Ya, nanti silakan minta ke Mbak Melina. Gitu ya, Kak Desi ya. Oke. Boleh Kak berbagi? Boleh banget ya. Selama Anda tidak minta, kami nggak bagikan. Jadi Anda yang harus minta ya. Karena sudah kami sampaikan berulang kali bahwa kami sudah siapkan itu semuanya, tapi kami nggak tahu kebutuhan Anda. Anda yang tahu persis kebutuhan teman-teman sendiri ya. Jadi nanti bisa langsung request ke Mbak Melina. Insya Allah Mbak Melina setiap hari akan menyapa teman-teman semuanya. Oke. Oke, next. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke. Ada? Teman-teman, sambil nunggu yang bertanya, saya sangat menyarankan sekarang teman-teman kalau mau memasarkan produk sujud harus yang sesuai ceruk market ya, sesuai niche ya. Jadi contoh misal, oke, saya mau masuk ke market kepolisian ya, tolong kerucutkan lagi ya, kepolisian yang apa? Contoh misal Brimob, oke, boleh. Apalagi kerucutkan Gegana, oke, boleh. Contoh Anda mau masuk ke market militer, TNI, Tentara Nasional Indonesia, Anda kerucutkan lagi, jangan hanya TNI, misal apa? Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara. Misal Anda milih Angkatan Laut, oke, Angkatan Laut yang apa? Angkatan Laut yang apa nih? Yang marinir, oke. Jadi semakin mengerucut market yang Anda mau garap, semakin bagus. Dan Anda coba maju bukan hanya dengan mumpung ini kita ada promo custom design ya, Anda pastikan maju dengan penawaran desain sesuai market yang Anda mau tuju ya.
hari ini tadi kita ada orderan masuk itu dari klub motor, ya, dari klub motor. Mereka order custom desain sajadah versi klub motor mereka sendiri, teman-teman. Desainnya keren, ya. Nah, saya belum bisa tunjukkan. Jadi kita masuknya langsung ke pasar, ya, langsung ke niche market. Anda bisa tawarkan dengan desain custom design sesuai yang mereka inginkan. Oke, gitu. Silahkan kalau ada yang lain, teman-teman. Oke, jadi di Sujud kami sudah siapkan berbagai macam alat bantu kerja, teman-teman, ya. Senjata untuk teman-teman atau amunisi buat teman-teman masuk ke market. Jadi jangan ragu-ragu, maksimalkan alat bantu itu. Dan buat teman-teman yang barusan bergabung, Anda pasti dapat satu katalog fisik, betul ya? Nah, katalog fisik itu teman-teman bisa manfaatkan untuk meng-closing hot market, ya. Jadi kalau Anda pengen cepat, ya teman-teman, untuk menyelesaikan hot market Anda saya sarankan jangan beli katalognya cuma satu, ya, minimal 5 lah, teman-teman. 5 katalog fisik, ya, dan itu 5 katalog itu yang Anda gunakan sebagai corong media Anda atau alat promosi Anda atau alat komunikasi Anda. Jadi biarkan katalognya yang jualan, biarkan katalognya yang promosi. Anda cukup meminjamkan ke hot market Anda masing-masing, ya. Jadi Anda menghemat mulut, ya, menghemat bicara, teman-teman. Itu, ya, itu kalau metode offline, ya. Kak Zain, itu nanti yang desain dari tim kita atau tim Sujud? Bebas. Kalau dari Anda, atau misal contoh nih, misal Kak Zain mau masuk market BPBD misal, ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah misal. Ya sudah, Anda tanya aja ke market Anda di BPBD misal, sudah punya desain nggak yang ciri khasnya BPBD? Oh sudah, kalau sudah Anda minta saja, nanti desainnya bisa kami bantu untuk sempurnakan. Tapi kalau belum punya sama sekali, paling kami minta briefnya, desainnya mau seperti apa, nanti kami bantu desainkan sajadahnya. Tapi saran kami tentunya kalau desain sajadah itu harus ada aturan-aturannya, ya teman-teman. Contoh misal untuk yang posisi pas sujud itu jangan terlalu banyak gambar, ya, apalagi makhluk hidup itu saya sarankan jangan, teman-teman, kan itu akan ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ya. Jadi lebih baik kita hindari saja ada gambar makhluk hidup di sajadah, gitu, ya. Kalau yang klub motor tadi di sajadah bagian bawah itu ada gambar apa, ya, mesin motor kalau nggak salah, ya. Tapi dia tidak tepat di tempat untuk yang sujudnya. Itu silakan aja, teman-teman. Gitu ya, Kansin, ya. Semoga terjawab. Tapi nggak bisa satu biji, ya. Minimal kita untuk custom design berapa, Mbak Melina? Halo, Mbak Melina? Iya, Pak. Halo. Custom design berapa minimal kita? Minimal untuk bulan ini kan kita lagi ada promo, Pak. Berapa? 5 biji. 5 Suaranya kecil banget ini. Halo? Ya, berapa minimal untuk custom design? 5, Pak. Oh, 5, oke. Oke, teman-teman silakan dimanfaatkan, ya. 5 ya, Mbak Melina, ya? Biasanya 100, ya. Oke, siap. Oke, siap. Ada yang lain? Silakan. Oke, ada lagi? Mungkin yang mengalami kendala, teman-teman? Oke, kalau belum ada, nah teman-teman, saya sangat sarankan sekarang, ya, bulan Oktober ini, suasana atau kondisi Indonesia khususnya, ya, itu sudah mulai normal lah, ya. Di Jogja khususnya setiap hari ini, ya, saya sering lihat itu bis-bis wisata sudah mulai masuk, ya. Jalanan juga sudah lebih ramai dari biasanya. Bioskop sudah buka, mal sudah buka, beberapa kolam renang juga sudah buka. Nah, teman-teman, ini kesempatan kita, Anda bisa gunakan angle
yang dulu pernah kita gunakan. Contoh apa? Angle orang kantoran yang memang dia sudah WFO atau work from office ya. Dengan mobilitas yang tinggi, Anda bisa gunakan angle pekerja kantoran ya. Ini sudah mulai berangsur normal. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, insya Allah akan lebih baik ya. Ini kondisinya akan jauh lebih baik. Saya sangat yakin itu teman-teman ya. Oke, lanjut silakan kalau ada yang lain teman-teman yang mau bertanya, mumpung masih ada cukup waktu ini. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya sarankan teman-teman, bagi Anda yang menjalankan bisnis sujud ya, masih belum konsisten polanya ya, saran saya satu saja teman-teman, jalankan sesuai ritme Anda sendiri ya. Jadi misalnya contoh, Anda masih belum konsisten untuk bisa setiap hari, no problem ya. Setidaknya Anda sudah Anda harus punya komitmen ya, dalam 1 minggu itu Anda harus jalankan bisnis ini berapa jam atau berapa lama atau berapa hari ya. Jadi tidak harus setiap hari teman-teman. Tapi kalau Anda bisnisnya mau jalan cepat, ya memang nggak ada pilihan lain, itu harus Anda lakukan memang setiap hari ya. Kemudian teman-teman, sekarang ada sedikit perubahan teman-teman di algoritma Instagram ya. Dulu pernah saya share bahwa Instagram sekarang akan jauh lebih concern ke akun-akun yang kontennya itu video ya. Konten-konten video ya, itu jauh lebih akan mudah kita untuk menjangkau pengguna lebih banyak ya. Kalau di sujud memang belum ada konten-konten video yang cukup relevan sesuai kebutuhan Anda bisa berikan masukan kepada kami ya, Kak, kira-kira saya akan butuh konten-konten seperti ini. Anda boleh request. Tapi kalau sudah ada, Anda bisa manfaatkan itu. Oke. Ya, memang Reels itu memang nanti arah kedepannya akan difokuskan ke situ, teman-teman, kalau yang bermain di Instagram, ya. Tetapi saran saya, teman-teman, konsisten itu penting, dan perhatikan insight akun Anda masing-masing. Ya, karena kita fokusnya di digital marketing, insight akun Anda itu akan sangat berdampak untuk mendatangkan leads yang tertarget. Jadi kan kalau kita ngecek di insight akun Instagram itu kan ada, kita bisa ngecek insight per 7 hari, per 14 hari, per 30 hari. Nah, pastikan range waktu tersebut ya, 7 hari, 14 hari, 30 hari itu pastikan kondisinya warna hijau atau positif, teman-teman. Ya, jadi setiap konten yang Anda posting, entah itu feed, story, reels, itu yang harus membuat atau mengajak audiens itu berinteraksi dengan konten Anda. Jadi jangan sekali-kali Anda posting konten yang sifatnya tuh flat atau tidak mengajak orang, tidak mengajak audiens untuk berinteraksi dengan konten yang Anda posting. Bahkan kami pun masih mengalami konten kreatifnya, copywritingnya itu sudah mau mengarahkan orang untuk melakukan interaksi, tapi pun responnya juga belum begitu bagus. Nah, ini kita terus jalankan progresnya. Tapi berbeda cerita di akun TikTok kami, teman-teman. Ya, akun TikTok kami alhamdulillah sudah ada yang sampai 2,1 juta view, ada yang 1,2 juta view. Sekarang followernya sudah 20.000 lebih, dan itu 100% reels follower dan organic followers ya. Itu nanti market yang sangat tepat kalau kita mau tawarkan peluang usaha gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan beberapa channel media sosial ya untuk menarik traffic lebih banyak. Oke. Kak Muhammad nih, Kak Muhammad Fajri, sebagusnya pola promosi secara online dari segi waktu dan konten harus seperti apa ya, Kak? Oke, ini namanya nanti istilahnya ada golden time ya, Kak Fajri. Jadi kalau segi waktu untuk posting konten itu kita kenal yang istilahnya golden time ya. Golden time itu jam-jam yang kalau kita posting konten itu cukup efektif ya, cukup bagus. Yaitu rata-rata itu sebelum jam 6 pagi
kemudian mendekati istirahat siang itu jam 11 sampai jam 12 siang, kemudian antara jam 3 sampai jam 5 sore, ya. Dan yang paling bagus prime time itu jam 7 malam sampai jam 10 malam. Itu waktu-waktu yang bagus kalau kita mau posting konten. Tapi, nah ini ada tapinya nih teman-teman, Anda harus konsisten. Kalau Anda posting sudah sesuai golden time Anda berdasarkan insight. Jadi kalau Anda cek di akun Instagram masing-masing, insight-nya itu Anda baca teman-teman. Di jam berapa saja ya postingan saya itu interaksinya bagus, impressionnya bagus, engagement-nya bagus. Itu kan ada tuh harinya hari apa saja, jamnya jam berapa saja. Nah, sesuaikan dengan golden time Anda masing-masing dan konsisten ya. Konsisten maksudnya apa? Ya setiap hari Anda posting di golden time Anda. Jadi jangan kemudian hari ini posting, besok nggak posting, nanti seminggu lagi posting, 2 minggu nggak posting, jangan gitu. Ya, 3 bulan teman-teman, ini karena organik ya, karena saya selalu sampaikan ini organik ya, bukan ads, itu bukan iklan berbayar. Anda butuh waktu 3 bulan untuk toko online Anda itu menghasilkan sales yang bagus. 3 bulan teman-teman. Saya sekarang ngomong apa adanya saja, 3 bulan. Dengan catatan itu konsisten. Ya. Oke, gitu ya Kak. Siapa tadi yang nanya ya? Kak Fajri. Kemudian Kak Umi Arsil, platform rekomendasi yang bagus untuk penjualan online apa saja Kak? Jawabannya tergantung Kak Umi. Begini, kita harus melihat karakter masing-masing dulu ya. Karakter, kalau kita mau memilih platform online, platform digital untuk kita bisnis, kita harus memilih market yang tepat dengan platform yang tepat, memilih produk yang tepat dengan platform yang tepat. Contohnya begini, Instagram secara data itu banyak digunakan oleh mereka-mereka yang jualan online dengan segmen market middle up. Oke. Segmen middle up itu Instagram. Gitu ya Kak Umi ya, Kak Umi Arsil ya. Facebook itu dia lebih broad, dia lebih general, dia lebih luas. Dia mulai dari middle low ada, middle ada, middle up ada. Tetapi, nah ini dia. Generasi baby boomers ya. Generasi baby boomers itu kecenderungannya banyak menggunakan Facebook. Generasi milenial itu dominasinya Instagram, sebagian Facebook. Generasi Z itu Instagram dan dominasinya TikTok. Gitu ya. Saya ulang lagi ya. Facebook itu secara segmen market dia lebih broad, lebih luas. Middle up, middle low. Semua ada di situ. Terus cocoknya buat apa? Kalau Facebook organik, cocoknya Anda untuk cari reseller, cari mitra bisnis, jual peluang bisnis. Kurang lebih begitu. Sekali lagi ini saya ngomong organik, bukan ads. Oke. Baby boomers itu kolamnya ada di Facebook, sebagian besar. Ya. Instagram itu kecenderungannya segmennya middle up. Mayoritas di Instagram itu adalah generasi milenial. Oke. Gen Z ada, generasi Z ada. Tapi mereka aktifnya di TikTok kalau Gen Z. Premium, eksklusif, major product Instagram. Nah, kemudian kita ngomong nih TikTok nih. Oke, TikTok itu receh. Ya, semua segmen market ada di situ, broad itu. Ya. Tapi mayoritas atau sebagian besar itu Gen Z, ya, generasi Z. Gen Z itu di bawahnya milenial. Ya. TikTok itu cocok untuk rekrutin reseller juga. Atau produk-produk yang sesuai segmen middle low. Oke. Jadi jawaban saya Kak Umi Arsil, jawabannya tergantung buyer persona sudut yang Anda tetapkan.
Makanya Kak Umi Arsil, langkah pertama Anda tetapkan dulu bayar persona sujud Anda apa nih. Nah, kalau sudah Anda susun, Anda pilih, oke, berarti kalau saya fokusnya end user, customer, saya jual langsung retail, saya banyak main ke Instagram. Ya, seperti itu ya. Kalau Anda misal mau bangun pasukan penjualan, Anda bisa jualan peluang usaha di Facebook, bisa di TikTok, gitu. Ini secara umum, Kak Arsil. Ya, nanti tentang bayar persona itu apa, minta materinya ke Mbak Melina. Itu ya, Kak Umi Arsil ya. Kak Zaka lagi nih, Kak Zen Zaka. Kak, misal ada yang mau order nih 30 pieces, terus pelanggannya nanya harga grosirnya berapa. Kita jawabnya gimana ya? Apa sama harganya bijian sama grosir? Ya beda lah. Ya, makin banyak makin hemat. Nanti Kak Zeng Zaka silahkan komunikasi ke Mbak Melina, minta tolong diajarin cara membuat penawaran atau MOQ, minimum order quantity. Ya, jadi kalau beli sekian pieces X rupiah, beli sekian pieces X rupiah, beli sekian pieces X rupiah. Saran saya minimal buat 3 penawaran. Ya, paket A, paket B, paket C, sekian pieces, sekian pieces, sekian pieces. Ya, bukan hanya jumlah atau quantity dan harga, tetapi juga nanti di situ ada satu jumlah, ada harga, ada benefit, ada bonus, ada subsidi, versi Anda sendiri. Ya, dari 3 ini saran saya, kalau misalnya ini paket A, paket B, paket C, ya, Anda fokus mau jualan yang mana? Contoh misalnya Anda fokus jualan paket B. Berarti memang paket A ini memang sengaja Anda matikan, paket C sengaja Anda matikan supaya apa? Orang fokusnya ke paket yang B. Gitu ya. Nanti minta ke Mbak Melina cara membuat MOQ yang ampuh, yang powerful. Dan Kak Zenzaka pelajari materi teknik closing. Ada di situ semua teori dan konsepnya. Oke. Kak Eka Diana, Kak, boleh nggak kita jualan arahin ke Instagram dan Shopee tanpa harus adakan stokis? Boleh, nggak masalah. Ya, yang penting nanti akadnya jelas Kak Diana ke sujud ya. Intinya bisa, nggak ada masalah. Oke, sama-sama Kak Umi Arsil, sama-sama Kak Zenzaka. Iya Kak, kami sangat menunggu materi-materi teknik marketing sujud. Teknik marketing sujud sudah banyak, Kak Umi Arsil, banyak banget. Ya bukan banyak banget sih ya, banyak ya. Masuk ya, nanti saya tulis nih, saya tulis di kolom chat. Nanti masuk ke channel YouTube ini nih, YouTube Sujud Company. Ya, itu materi-materi ada di situ. Kalau materi versi PDF, ya materi tertulisnya, Anda bisa hubungi Kak Melina sebagai THO Sujud. Gitu ya, jadi metodenya Anda pelajari dulu, Anda action dulu, Anda konsultasi. Kalau ada yang belum jelas, Anda tanya. Insya Allah aman. Tekniknya sudah ada, Kak Umi Arsil. Siap. Terima kasih kembali Kak Eka Diana. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Yang lain. Sekali lagi Anda nggak usah khawatir ya. Kalau untuk teknik-teknik kita sudah banyak itu materi dan masih banyak materi yang belum kami sampaikan. Tetapi jangan dulu ya, karena yang paling penting Anda menguasai teknik-teknik dasarnya. Mindsetnya Anda benar dulu, attitude-nya Anda benar dulu. Konsepnya Anda benar dulu, strategi benar, teknik dasarnya benar, itu dulu. Nanti kalau yang materialnya itu banyak teman-teman, banyak banget. Tapi itu masih nanti tingkat intermediate, tingkat advance. Kalau saya sampaikan, mungkin Anda nggak ngeh nanti. Jadi yang basic-basic dulu, ya. Nanti ada waktunya. Tapi khusus malam ini saya memang pengen teman-teman saya persilahkan bertanya apapun yang masih mengganjal ya. Oke, silahkan. Yang lain ada teman-teman? Oke. Cukup?
Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir sudah kita cukupkan teman-teman khusus malam ini. Nah, bagi Anda, teman-teman yang mau komunikasi direct ke saya, silahkan ya. Ini nomor telepon saya. Oke, Anda bisa konsultasi, Anda bisa komunikasi, ya. Tetapi kalau komunikasi dengan saya minta syaratnya cuma satu aja teman-teman, Anda praktek dulu. Anda pelajari teori-teorinya, nanti sudah ada di Mbak Melina, Anda praktek dulu, baru nanti komunikasi. Jadi maksud saya jangan bertanya kalau Anda memang belum mencoba dulu. Anda coba dulu teman-teman, ya. Tapi supaya mencobanya itu tidak salah, tidak ngawur ya. Nah, Anda pelajari teorinya melalui PDF atau melalui materi di channel YouTube. Gitu Kak Melina, Mbak Melina. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Melina. Silakan. Thank you Pak Mahe. Wah, seru banget ya. Pak Mahe udah membabat habis nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mitra semua. Mungkin itu tadi ya beberapa pertanyaan, ternyata banyak banget unek-unek dari teman-teman yang lama maupun yang masih baru tentang sujud sendiri, apalagi tentang teknik-teknik. Nah, untuk itu kan Melina sebagai Customer Happiness Officer sujud, yaitu yang nantinya membantu melayani teman-teman dalam entah itu promosi ataupun tentang taking order seperti itu. Jadi nggak usah ragu kalau mau chat tentang materi-materi yang disampaikan Pak Mahe yang udah di webinar lalu. Nanti minta aja ke Melina. Kayak yang disampaikan Pak Mahe tadi, kita nggak mau share ke semua orang yang memang nggak membutuhkan kayak gitu, nggak ada. Jadi kita ada aksi reaksi gitu ya dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman Kak mau ini belajar, kita pasti support kayak gitu buat teman-teman semua. Nah, syaratnya itu tadi boleh menghubungi Pak Mahe asalkan teman-teman harus mempelajari ilmu-ilmu atau kalau tidak ya promosi dulu nih kayak gitu. Jadi merasakan apa yang mengalami kendala di lapangan kayak gitu. Jadi bisa di-share. Jadi kita kan tahu ya kendala kita apa setelah kita melakukan kayak gitu. Jadi kita pun mau membantu nggak bingung nih kayak gitu. Misal Kak ajarin cara promosi. Nah, promosi mau lewat mana nih? Shopee, IG atau mana kayak gitu. Jadi memang nanti kan sabar ya, mungkin chatnya juga karena banyak banget. Jadi pasti kalau dibalas Melina balas kayak gitu. Nah, untuk lebih efektifnya kakak teman-teman semua bisa lihat di channelnya YouTube @sujudco atau Sujud Company kayak gitu. Nah, nanti materinya ke Melina kayak gitu. Dan untuk penawarannya yang Mahe tadi sampaikan juga bisa langsung chat ya. Tadi ada beberapa juga yang chat. Gimana Pak? Siap Mbak Melina, saya ingat nih. Teman-teman saya mau nanya, khususnya buat Anda yang masih barusan bergabung dengan Sujud. Saya mau minta pendapatnya ya. Karena kalau tanpa respon dari Anda, kami nggak akan eksekusi nih ya. Sorry Mbak Melina, mungkin bisa di mute dulu Mbak. Mic-nya agak. Okay. Nah, oke, thank you. Nah, kemarin Mbak Melina kasih ide ke saya, ya Pak, gimana kalau mitra-mitra bisnis yang baru ini kan cukup banyak nih, ada lebih dari berapa ya? Lebih dari 20 ya, atau lebih dari 30 ya, dalam 2 minggu ini ya, saya nggak tahu nih. Kita bikin sesi khusus, pelatihan ya, tapi nggak bisa sehari ya, nggak mungkin sehari ya, itu paling nggak butuh 2 hari ya. Pelatihan khusus buat mitra bisnis baru. Kita akan bahas semua hal-hal basic. Dan kita tidak akan jadikan satu di live mentoring hari Senin. Karena kalau hari Senin ini campuran nih. Sudah ada yang beberapa bulan join, ada yang berapa sekian tahun join ya. Nah, tapi untuk materi dasar pelatihan ini kita hanya akan selenggarakan sebulan sekali. Gitu. Nah, buat yang mau, buat yang butuh, ya syaratnya satu adalah Anda sudah belanja produk Sujud. Ya, satu syaratnya. Yang kedua, Anda sudah pelajari 4 materi dasar, 4 materi dasar, yaitu Instagram pemula volume 1, Instagram pemula volume 2,
pengenalan marketplace, dan teknik closing. Ya. Kemudian saat berikutnya daftar ke Mbak Melina. Kalau mau kita akan adakan 1 bulan sekali saja, tapi tidak bisa 1 hari, itu nanti akan di-split jadi 2 hari, 1 sesinya maksimal 2 jam. Ya, khusus untuk mitra baru. Nah, untuk mitra lama bagaimana? Boleh ikut nggak Pak? Boleh. Kalau Anda niatkan mau mau pendalaman materi, tapi syaratnya sama, harus ada omset dulu. Ya, berapa omsetnya? Kalau buat mitra lama minimal 5 dulu, Anda gabung boleh. Ya. Gitu ya Mbak Melina ya. Nanti silahkan, insya Allah dalam waktu dekat ini akan direalisasi oleh Mbak Melina ya, untuk yang pelatihan mitra yang baru supaya tidak tertinggal jauh nih dengan yang lain. Oke, gitu Mbak Melina. Oh, ini ada usulannya dari Mas Fajri, dari Kak Fajri. Kalau bisa ada landing page produk yang bisa langsung terhubung ke resellernya Kak. Oke, semacam referral ya. Oke. Insya Allah sedang kami proses ya, bertahap nih, pelan-pelan ya. Banyak PR yang sedang kami kerjakan. Thank you Kak Fajri. Saya kembalikan ke Mbak Melina. Oke, thank you Pak Mahe. Jadi ingat. Ya teman-teman, tadi Melina tegaskan ya bahwa untuk mitra-mitra baru biar nggak ketinggalan materi-materi yang pernah kita sampaikan, kita ada inisiatif nih buat mitra-mitra baru khususnya untuk pendampingan dalam sebulan itu sekali. Jadi nanti mungkin Melina minta pendapatnya waktu luangnya teman-teman semua itu kapan. Mungkin ada yang bisanya hari Minggu atau apa. Kita ambil voting yang terbanyak kayak gitu buat teman-teman. Pastinya kita selalu support. Oke, tinggal teman-teman itu promosi tiap hari, konsisten. Entah itu dilihat atau enggak, dibeli atau enggak, yang penting posting aja dulu kayak gitu. Apalagi yang belum punya IG nih. Melina tekankan lagi yang kedua, pertama, pakai WA bisnis. Yang belum harus pakai semua. Kemarin caranya udah di-share di grup mitra juga. Nanti besok mungkin Melina up lagi. Fungsinya apa? Banyak sekali ya untuk WA bisnis. Ada katalog dan lain sebagainya. Kalau yang udah punya segera lengkapi. Yang kedua adalah Instagram nih. Kalau teman-teman udah punya Instagram sendiri atau Instagram jualan lain, itu kami sarankan ya, itu punya akun sujud sendiri kayak gitu. Biar apa? Biar fokus kita jualan produknya itu biar enak, postingnya enak kayak gitu kan, karena kita udah punya konten update, jadi lebih oke kayak gitu. Dan tiap hari pasti tadi udah disampaikan ke Pak Mahe ya, kalau posting itu sehari 3 kali kayak minum obat, pagi, siang, sama malam kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari Melina, dan Melina mewakili teman-teman sujud dan manajemen. Terima kasih atas antusiasnya yang sangat seru ya. Mungkin lain kali juga bisa nih sebulan sekali live konsultasi seperti ini Pak. Ternyata banyak banget yang respon dan aktif. Kita harapkan teman-teman juga proaktif ya, di grup, dibaca kalau ada chat atau info-info penting kayak gitu. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.